Tom Haye tak sangka, bakal kembali dilatih pelatih Patrick Kluivert. Dewa United pecahkan rekor tak terkalahkan Persib Bandung. Bojan Hoda optimis Persib Bandung bangkit lagi. Persebaya telan 3 kekalahan beruntun, Paul Munster enggan salahkan pemainnya. Matthew Baker mundur dari Timnas Indonesia U20, Indra Syafri buka suara. Tirone Del Pino sesalkan Persib Bandung gagal perlebar jarak dari Persebaya. Tom Haye tak sangka, bakal kembali dilatih pelatih Patrick Kluivert. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye mengaku tidak menyangka bisa kembali dilatih Patrick Kluivert saat keduanya bertemu di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Kerja sama Tom Haye dengan Kluivert akan dimulai Maret mendatang untuk laga kandang melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum bertemu Maret nanti, Tom Haye dan Kluivert pernah satu tim di tim usia muda AZ Alkmaar. Tom Haye merupakan pemain binaan AZ Alkmaar, dan Kluivert yang gantung sepatu pada 2008 langsung meniti karir pelatih. Tom Haye kemudian mengunggah foto saat dilatih Kluivert di tim muda AZ Alkmaar. Dalam podcast terbaru, Haye menyebut foto itu diambil pada Mei 2008 silam, atau 17 tahun lalu. Saya bermain di tim muda AZ Alkmaar, dan saya pikir Patrick bergabung karena kursus kepelatihannya, untuk berkembang sebagai pelatih ia bergabung dengan tim muda AZ Alkmaar, ujar Haye. Dalam kesempatan tersebut Tom Haye juga membenarkan Kluivert jadi pelatih tim muda AZ Alkmaar, karena koneksi Louis van Gaal sebagai tim senior AZ Alkmaar ketika itu. Patrick menurut saya membantu banyak tim muda selama latihan, berbagi pengalamannya, dan juga belajar sebagai pelatih, tutur Haye. Terkait foto bersama Kluivert di tim muda AZ Alkmaar, Tom Haye mengatakan foto tersebut dikirimkan oleh ayahnya yang masih menyimpan foto tersebut pada telepon selular. Haye yang kini bermain untuk Almere City pun tidak menyangka bakal kembali dilatih Patrick Kluivert setelah 17 tahun berlalu. Sungguh gila memikirkan saya akan bekerja dengannya saat ini, dan ini terjadi seperti yang Anda bilang, sekitar 16 atau 17 tahun lalu, ucap Haye. Dewa United pecahkan rekor tak terkalahkan Persib Bandung. Bojan Hoda optimis Persib Bandung bangkit lagi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, optimis anak asuhnya akan bangkit setelah kalah dari Dewa United pada laga pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 17 Januari 2025. Menurutnya, kekalahan pertama setelah 18 pertandingan tersebut membuat pemainnya bisa melepaskan beban. Sejauh ini, pelatih asal Kroasia itu menilai, Mark Klok dan kawan-kawan seperti berada di bawah tekanan dengan status tidak terkalahkan. Karena itu, terkadang ini bagus karena saat kalah sekarang tim bisa merasa tidak ada tekanan, kata Hoda. Dia mencontohkan, pada musim lalu, Persib Bandung tidak terkalahkan hingga 15 laga. Setelah kalah mereka bisa bangkit pada laga berikutnya. Kini kami hanya fokus untuk pertandingan berikutnya dan hal bagusnya kami masih ada di puncak klasemen, ungkapnya. Dia mengakui, kekalahan memang membuat kecewa dan sedih, tak terkecuali pemainnya. Kondisi tersebut normal dan penting, menunjukkan pemain punya karakter untuk selalu ingin menang dalam semua laga. Tidak ada yang mau kalah, tapi hal positifnya adalah di ruang ganti, semua marah. Itu bagus karena mereka punya karakter, terkadang itu tidak apa-apa. Sekarang tekanan berkurang dan bisa fokus di laga berikutnya, bebernya. Diketahui, Persib Bandung mengalami kekalahan pertama di Liga 1 2024-2025. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 17 Januari 2025, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Dewa United 0-2. Gol Dewa United dicetak Alex Martins Ferreira di menit 30 dan Septian Bagaskara di menit 90+3. Dengan demikian rekor tak terkalahkan Persib Bandung dalam 22 pertandingan terhenti pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Kekalahan terakhir Persib Bandung diderita dari PSS Sleman di penghujung bulan April 2024 pada musim 2023-2024.
Meski kalah, Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 40 poin, hasil 11 kali menang, 7 kali imbang dan sekali kalah. Persib Bandung masih unggul 3 poin dari Persebaya. Persebaya telan 3 kekalahan beruntun, Paul Munster enggan salahkan pemainnya. Persebaya Surabaya belum bisa bangkit dari masa sulit. Tim berjuluk Green Force tersebut tumbang 2 gol tanpa balas dari Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 17 Januari 2025. Sudah 3 laga beruntun Persebaya takluk di tangan lawan. Kekalahan dari Malut United sekaligus menjadi kekalahan kandang pertama Persebaya di Liga 1 2024-2025. Di laga tersebut, sejatinya performa Persebaya sesuai dengan taktik yang diinginkan oleh pelatih Paul Munster. Mereka kemudian mendapat hadiah penalti saat Tony Firmansyah dijatuhkan di kotak terlarang. Sayang, Bruno Moreira yang ditunjuk sebagai Algojo gagal menjalankan tugasnya. Sepakan 12 pas dari Bruno membentur mistar gawang. Ini pertama kali Bruno gagal penalti. Ini juga terkait dengan mentalnya. Tapi, kami tetap terus berusaha setelah 2 menit. Kami tidak bisa berhenti bermain, ucap Munster. Kami terus berusaha menekan pertahanan Malut United. Jika, di laga tadi, kami tidak mendapat peluang, maka itu adalah masalah. Tetapi, seperti yang kalian lihat, kami memiliki banyak peluang, sambungnya. Setelah kegagalan penalti dari Bruno, Persebaya Surabaya tetap berusaha menggempur pertahanan Malut United. Hanya saja Wagner Augusto yang debut sebagai kiper, tampil cukup tangguh. Yang terjadi malah lini belakang Persebaya melakukan kesalahan. Malut United mencetak 2 gol dari kaki junior Brandao dan bunuh diri Ardi Idrus. Hanya saja, ada 2 kesalahan yang menghasilkan gol untuk lawan. Itu kadang-kadang terjadi di sepak bola, dan terjadi di pertandingan ini. Jadi, kami kecewa, sangat-sangat kecewa, ipapar Munster. Kekalahan di kandang jelas memalukan. Namun Munster tak mau terpuruk terlalu lama. Pelatih asal Irlandia Utara itu meminta skuadnya segera bangkit. Duel selanjutnya Persebaya akan menantang Barito Putra, 25 Januari 2025. Matthew Baker mundur dari Timnas Indonesia U20, Indra Syafri buka suara. Matthew Baker mundur dari skuad Timnas Indonesia U20, yang diumumkannya melalui Instagram @baker09 pada Jumat, 17 Januari 2025. Artinya, pemain diaspora ini hanya akan membela Timnas Indonesia U17. Keputusan ini diambil setelah klub Matthew Melbourne City hanya memperbolehkannya bermain di 1 event saja. Dalam hal ini, Timnas Junior akan mengikuti turnamen Piala Asia U20 dan Piala Asia U17. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menginginkan agar Matthew Baker berkembang dengan baik di Timnas U17. Indra Syafri menjelaskan Matthew mundur dari skuadnya karena klubnya, Melbourne City, hanya memperbolehkan pemain keturunan Australia itu mengikuti 1 turnamen. Ini antara Piala Asia U20 atau Piala Asia U17 bersama negaranya di tahun ini. Klub Baker membalas email dari PSSI. Dia harus memilih di salah satu event, U20 atau U17. Saya menyarankan dia memilih U17, karena menurut saya lebih bagus dia bermain di U17. Kalau ibaratnya kalau buah itu lebih bagus dia matang di pohonnya, kata Indra, Sabtu, 18 Januari 2025. Menurut dia, meski Matthew diturunkan ke Timnas U17 yang dibesut Nova Arianto, pemain muda itu akan menjadi bagian dari Timnas U20. Saya yakin dia akan menjadi bagian Timnas U20 yang akan datang, ungkap dia. Di sisi lain, kakak Matthew, Timothy Baker, belum dipastikan memperkuat Timnas U20. Kakak Matthew memang juga tengah mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Belum tentu, nanti akan diumumkan PSSI. Ya, dan kita sudah putuskan tadi pagi sebelum saya ke sini, ke acara launching Asiop Stadium and New Jersey 2025 di Stadion Asiop. Ada beberapa pemain yang memang kita akan pulangkan ke klub untuk dibina selanjutnya, ipapar dia. Di samping itu, Indra Syafri dan anak didiknya akan berangkat ke Jawa Timur untuk persiapan mengikuti Mandiri U20 Challenge Series. Dia membawa sebanyak 30 pemain dari total 34 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Salah satu yang dibawa adalah rekan Matthew, Evandra Florasta, yang akan ambil bagian dalam turnamen persiapan Piala Asia U20.
Evandra kita masih tetap bawa dia ke Surabaya, karena klubnya, Bayangkara, mengizinkan dia ikut U17 dan ikut U20, jelas dia. Tirone Del Pino sesalkan Persib Bandung gagal perlebar jarak dari Persebaya. Kegagalan mendapat poin ketika menjamu Dewa United disesalkan Tirone Del Pino. Persib Bandung gagal memanfaatkan kesempatan untuk menjauhkan jarak poin sebagai pemuncak klasemen dari Persebaya. Kekalahan ditelan tim asuhan Bojan Hodak di laga pekan ke-19 dengan skor 0-2. Memang hasil ini tidak membuat posisi di peringkat teratas digeser, namun momen untuk menjauhkan diri malah disia-siakan. Saat ini, Persib Bandung memiliki poin 40 dan unggul 3 angka dari Persebaya yang menguntit satu strip di urutan kedua. Di pekan ke-19 ini, Persebaya kalah dari Malut United di hadapan pendukungnya sendiri. Hasil yang mengecewakan karena kami melewatkan kesempatan untuk memperlebar jarak poin dengan Persebaya yang mana mereka juga menelan kekalahan hari ini, ujar Tirone dalam wawancara di Stadion GBLA, Jumat, 17 Januari 2025. Gelandang berkebangsaan Spanyol ini menyebut laga melawan Dewa United memang begitu sulit. Permainan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan begitu solid serta tajam. Persib pun dituntut untuk segera bangkit. Tapi tidak apa-apa, kami bermain melawan tim yang sangat bagus. Kadang ini terjadi di sepak bola, kami kalah dan kami harus fokus, tetap bekerja bersama-sama dan tidak kehilangan arah, ujarnya. Kendala Persib Bandung di laga ini adalah sulitnya mencetak gol. Ada beberapa peluang tercipta namun tidak menjadi gol. Salah satunya peluang Tirone di babak pertama menerima umpan chip Edo Febriansah. Tinggal berhadapan dengan kiper, tendangan pemain berusia 33 tahun itu terlalu lemah. Alhasil Sonny Stevens yang bertindak sebagai penjaga gawang masih bisa menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Ia ada peluang di babak pertama tapi gagal. Kami memiliki beberapa peluang sebenarnya tapi tak bisa menjadi gol. Saya rasa di babak kedua kami bermain dengan lebih baik, dengan menguasai bola, ujar dia. Di laga ini, penyelesaian akhirnya masih belum cukup klinis untuk menghasilkan gol. Tapi ini terjadi di sepak bola, dalam pertandingan lainnya, itu bisa berbuah gol, tapi kali ini tidak. Kami juga kebobolan 2 gol, karena itu kami kalah, pungkas Tirone.